saya akan membacakan monolog dari cerita dengan judul Begini Perjalananku yang ditulis oleh Zulaikha dalam buku Single Happy Mimpi yang diterbitkan oleh penerbit Omera. Mimpi, kata yang indah. Sayangnya aku tidak pernah meletakkannya sebagai bagian dari setengah perjalanan hidup. Bagaimana mungkin seseorang tidak punya mimpi? Tidak punya cita-cita? Aku punya. Cita-citaku waktu kelas 5 SD adalah menjadi guru. Cita-cita ini masih aku tuliskan dalam biodata sahabat pena sampai hari sebelum aku UAN. Pasca UAN, keinginan untuk melanjutkan pendidikan aku letakkan. Kala itu aku bersikeras tidak mau lanjut SMP, sedangkan guru bahasa Indonesiaku bersikeras bahwa aku harus melanjutkan sekolah. Alasannya sederhana, sebab aku lulusan terbaik sekolah. Guru matematikaku sampai memberi hadiah uang Rp20.000 kepadaku supaya aku mau datang pada hari penerimaan ijazah dan memberi sambutan. Aku bergeming dan mereka tetap bersikeras. Sampai akhirnya guruku berhasil meyakinkan orang tuaku. Aku melanjutkan sekolah di SMP kabupaten sebelah. Masa SMP memberiku mimpi untuk bisa melanjutkan sekolah ke salah satu STM di kabupaten. Alasannya sederhana, mengotak-atik mesin motor membuatku bahagia. Alibi. Aku hanya merasa selalu menjadi bahan bulian orang lain saat berada di dekat teman-teman perempuan. Dalam bayanganku, jika berada di lingkungan yang 90% laki-laki, maka aku tidak akan mendapat bulian semasif ketika ada di lingkungan yang jumlah perempuannya lebih dari 50% total populasi. Egois ya? Tidak apa, aku terima. Mimpi hanyalah mimpi, karena kenyataannya aku sekolah di SMK jurusan akuntansi, sebuah sekolah yang tak pernah masuk dalam daftar impian atau bayangan. Pendaftaran sebagai calon siswa juga bapakku lakukan secara kebetulan lewat setelah pulang beli kambing dari pasar. Lihat ada sekolah di pinggir jalan, ya sudah, mampir saja. Sesederhana itu. Namun, perjalanan SMK tidak sesederhana pendaftarannya. Lingkungan yang lebih kompleks, bullying yang lebih masif, diskriminasi oleh guru. Mimpi apa yang bisa diharapkan muncul dalam lingkungan semacam itu? Punya harapan untuk tetap hidup saja masih cukup beruntung. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan memberi setitik cahaya terang. Jadi yang terbaik di sekolah, bujukan kepala sekolah untuk lanjut kuliah, aku aminkan. Diterima oleh salah satu perguruan tinggi swasta di provinsi. Bahagia, iya, orang tua. Ya, seperti orang tua kebanyakan di sekitar rumah pastinya lebih ingin anaknya menikah. Akhirnya aku tidak jadi kuliah, sebab melakukan sesuatu tanpa restu hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Bekerja adalah cara terbaik untuk mengobati luka, seraya melarikan diri dari tuntutan untuk segera menikah. Sambil bekerja sebagai pegawai toko yang merangkap pembantu rumah tangga, aku punya cita-cita baru. Menjadi pegawai waralaba berseragam dan punya senyum manis untuk menyapa setiap pelanggan yang datang. Cukup lama aku menggenggam mimpi ini, sampai akhirnya 2 tahun kemudian, aku benar-benar kuliah di kota yang tidak pernah aku kenal. Di kampus yang brosurnya aku lihat kemarin sore di pantry majikan baru. Jika ada yang bertanya kepadaku sejak kapan aku berani benar-benar bermimpi, maka aku akan menjawab. Sejak aku mengikuti bayangan punggung bapakku pada suatu tengah malam ketika beliau mengantarku ke kota ini. Menyusuri trotoar sepanjang 3 km tanpa benar-benar tahu bagaimana tempat yang kami tuju. Masa depan macam apa yang sedang menunggu. Malam itu, bapak tidak berkata apa-apa. Tetapi aku bisa merasa kardus berisi pakaianku yang beliau pukul di pundaknya adalah harapan agar aku bisa menjadi lebih baik, agar aku menjadi sesuatu untuk keluarga, menjadi jejak yang merekah seperti harapan yang beliau sematkan pada namaku yang hanya satu kata itu. Aku harus kuat, aku harus menjadi manusia yang baru, aku harus berani, bukan hanya melawan bulian, melainkan juga berani mendefinisikan diri. Kehidupan kampus adalah sesuatu yang asing bagiku. Aku tak pernah punya bayangan
apalagi impian tentang kehidupan kampus yang ideal, tentang menjadi maha. Semua berjalan dan berlalu tanpa perencanaan. Aku hanya mengikuti kemana arah membawa langkah. Berteman dengan siapa, bergabung dengan lingkungan semacam apa, aku tak punya rencana. Bukan sebab apa-apa, hanya saja aku memang tidak tahu harus berencana apa. Semua serba tiba-tiba. Seolah Tuhan dan waktu bekerja sama secara diam-diam dan aku tertidur dalam lelap yang panjang. Ternyata kampus benar-benar sebuah dunia lain. Aku asing. Aku perlu meraba setiap langkah agar bisa tepat menentukan arah. Semester pertama, aku habiskan dengan mempelajari bagaimana cara belajar yang benar. Aku melihat ada banyak cara orang-orang lakukan, mulai dari belajar sepanjang malam hingga menghabiskan malam dengan tontonan. Masa ini adalah waktu terberat bagiku. Ada rasa ingin memberikan nilai terbaik pada orang tua. Namun pada satu sisi aku benar-benar tidak tahu caranya. Sebab dalam ingatanku, belajar adalah kegiatan yang benar-benar hilang. Sebagai mahasiswa baru yang sudah kehilangan ingatan akan masa SMA dan perjuangannya, maka agar tidak merasa bersalah, aku ikuti saja mereka yang rajin. Sepanjang malam menghafal. Bukan karena aku bercita-cita menjadi pintar, melainkan lebih karena aku tidak mau merasa bersalah sudah dikirim sejauh ini dan menghabiskan uang orang tua, tapi tidak berusaha apa-apa. Hasilnya, nilaiku jeblok. IP semester 1 adalah nilai terendah yang pernah aku dapatkan. Dan untuk memperbaiki itu, pada waktu semester berikutnya, aku tidak pernah lagi melakukan kebodohan yang sama. Belajar sepanjang malam dan menghafal sebanyak-banyaknya bukanlah hal yang menghasilkan nilai bagus. Santai sajalah, membaca sekedarnya saja, yang penting paham. Jika besok adalah jadwal ujian, maka malam ini lakukanlah hal-hal yang membahagiakan, dan pagi sebelum berangkat ujian, ulanglah sebentar apa yang selama ini sudah dipelajari. Kemudian ujianlah dengan tenang. Memang, ini bukanlah cara yang paling benar untuk mendapatkan nilai tinggi. Namun, setidaknya kemungkinan kecil akan ada penyesalan dalam nilai yang kita dapatkan, sebab setidaknya kita telah melakukan segala sesuatu dengan sadar. Perkuliahan mengajarkan banyak hal, setidaknya itulah yang aku rasakan. Ini bukan tentang pengetahuan akademis, melainkan lebih kepada bagaimana struktur berpikir itu terbentuk. Tempaan dan segala dinamika yang didapatkan, itulah yang pada akhirnya membentuk aku menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sepenuhnya baru, melainkan ada semacam upgrade versi yang terjadi. Semua itu tidak kemudian bisa menjadi patokan bahwa yang kuliah sudah pasti merupakan orang dengan kualifikasi versi upgrade. Gak juga, sebab banyak juga yang menjalani proses perkuliahan tapi levelnya sama saja dengan mereka yang tidak tamat wajib belajar. Begitu juga sebaliknya. Artinya, hal yang terpenting di sini bukan kuliahnya, melainkan proses yang dijalaninya. Jadi kupu-kupu kah? Sibuk berorganisasi saja kah? Atau kuliah iya, organisasi juga jalan? Hasilnya tentu berbeda. Kita ingin menjadi apa? Seharusnya memang sudah dimulai dipikirkan sejak dini. Jika sadar, jika tidak, maka segeralah pikirkan kapanpun pengetahuan itu datang. 4 tahun berlalu, banyak yang terjadi. Pengetahuan, pengalaman, dan juga kesadaran. 4 tahun dengan segala lika-likunya mengantarkan pada pertemuan dan pengalaman yang mengubah cara pandang. Aku yang dulunya mentok bermimpi menjadi pegawai minimarket waralaba yang cantik dan selalu tersenyum, akhirnya banting setir ingin menjadi bagian dari salah satu NGO internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan anak. Hal ini tidak serta-merta dan ujuk-ujuk. Butuh proses panjang untuk sampai mimpi itu. Pengalaman selama 2 semester akhir kuliah yang fokus pada kegiatan kemanusiaan dan pendidikan membuat aku merasa bahwa menjadi bagian dari NGO internasional ada sesuatu yang keren. Sesederhana menjadi keren itulah mimpiku terbangun. Lantas, apakah mimpi saja tanpa benar-benar bangun akan bisa terwujud? Tentu saja tidak. Seperti manusia kebanyakan yang punya mimpi, aku selalu berusaha untuk selangkah demi selangkah mendekati mimpi. Namun, sepertinya langkahku adalah jalan santai.
Sementara apa yang ingin aku capai butuh lari maraton. Ya sudah, perjuangan 1 tahun tidak mencapai apapun. Bahkan pintu gerbang saja belum mampu aku sentuh. Patah hati? Iya. Lalu apa? Realistis. Menjalani hari kembali seperti biasa, menerima beberapa tawaran yang datang, mengajar les, asisten lab, asisten riset. Ya, aku menerima semua itu. Sampai akhirnya 1 tahun setelah lulus, Tuhan menyampaikanku pada kesempatan bergabung dengan NGO nasional. Aku bersyukur karena rasa penasaranku terjawab. Dan setelah menjalaninya, aku tahu bahwa ini hanyalah rasa penasaran, bukan mimpi yang benar-benar aku inginkan. Usia bertambah, rasa penasaranku pada apa yang aku inginkan masih belum terjawab. Pengalaman demi pengalaman datang tanpa diminta. Pertemuan yang tidak direncanakan dan akhirnya berujung kembali pada pilihan pertama, kembali ke kampus. Ya, sebelum mendapat jawaban merasakan pengalaman di NGO, aku bekerja di kampus, menjadi asisten lab, riset, dan kepenulisan selama 1 tahun. Aku bahagia melakukannya, namun belum pernah menempatkan itu dalam daftar mimpi. Dan kali ini ketika tawaran kembali datang, entah mengapa ada semacam perasaan lain. Perasaan bahwa aku meletakkan ini semua sebagai bagian dari jalan yang dipilihkan Tuhan. Alasannya sederhana, sesuatu yang datang berulang kali kepadamu dengan tanpa diminta, maka apalagi selain pilihan Tuhan. Kembali ke kampus, melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya, hanya saja kali ini ada sedikit yang berbeda. Pekerjaanku membutuhkan legalitas kompetensi tambahan, maka jalan keluarnya adalah kuliah lagi. Oke. Aku tidak pernah punya ekspektasi apapun dalam menjalani hidup. Apa yang datang dan aku terima, maka itulah yang akan aku usahakan sebaik-baiknya. Jika keinginan kuliah lagi yang telah aku tahan selama 2 tahun karena ganjilan restu orang tua kali ini datang dengan sendirinya, maka aku hanya punya pilihan untuk mengusahakan dan menjalaninya. Perjalanan kembali ke bangku perkuliahan ini menyadarkan aku akan satu hal penting, bahwa apa yang selama ini aku lalui dan terima adalah sebuah benang merah untuk semua perjalanan berkehidupan. Aku pun selalu yakin bahwa apa yang ada di depan sana tidak pernah lepas dari seluruh perjalanan saat ini. Aku percaya. Kesibukan demi kesibukan terangkai dengan begitu baik, hingga waktu yang berlalu tidak terasa lama. Aku sampai pada sebuah kenyataan bahwa usia telah menjejak angka 30. Ya, 30. Sebuah angka yang bagi sebagian perempuan belum menikah adalah angka keramat. Konstruksi sosial yang terbangun, lingkungan tinggal yang menuntut, dan juga kecemasan orang tua sebab menikah bukan hanya tentang menjalankan sunnah, melainkan lebih kepada lambang kesempurnaan sebuah pencapaian. Begitulah dunia pekerja, dan lebih tepatnya, dunia tempat aku berkehidupan. Mereka punya standar tentang definisi kesuksesan bagi perempuan, bukan gelar, jabatan, ataupun banyaknya uang yang dipunya, melainkan menikah. Ya, pernikahan tidak akan pernah dirasa sempurna kehidupan seseorang perempuan sebelum dia pernah menikah. Pernah gagal menikah, itu bukan masalah, karena yang penting judulnya pernah menikah. Dunia tempat aku berkehidupan tidak pernah mempertanyakan apakah sekarang aku bahagia, tetapi mereka selalu mempertanyakan, calonnya mana? Juga tidak pernah ada pertanyaan, kamu sudah memberi manfaat apa kepada sesama manusia? Karena yang lebih penting adalah, kapan kamu akan berumah tangga? Pertanyaan yang sama dari mereka dan jawaban dariku yang tidak pernah berbeda. Insya Allah. Menikah bukan perkara yang mudah bagi sebagian perempuan dengan pemikiran yang rumit. Mereka yang penuh pertimbangan, bahkan untuk sekedar memilih menu makan siang, tidak akan dengan mudah membuat keputusan untuk sesuatu yang diniatkan selamanya. Perkara ini pelik, bukan karena tidak pernah dipikirkan, justru karena sepanjang hidup memikirkan. Itulah semuanya menjadi lebih pelik. Anda bisa memilih, maka aku akan memilih menjadi mereka yang berpikir sederhana. Sekali ada yang meminta, ya sudah, terima saja. Kalimat itu bukan bentuk penyesalan karena tidak ada yang perlu disesali dari sebuah proses penuh makna. Apa yang telah lewat adalah yang seharusnya terjadi. Ada pembentukan diri dan berbagai penemuan tentang diri sendiri yang aku rasa penting untuk disyukuri
dan banyak hal yang bahkan saat ini ketika orang lain melihat, mereka akan berkata, aku tidak lagi bisa melakukannya. Being single pada usia ini adalah anugerah, maka tidak ada pilihan lain selain bersyukur dan berbahagia. Melakukan apa saja selagi bisa adalah kenikmatan. Jika memang masih ada mimpi yang bisa dikejar, kejarlah. Bila semua sudah cukup dan merasa bahwa menikah adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi, maka menikahlah. Bukankah lebih baik jika kita melakukan segala sesuatu dengan berbahagia? Bukan melakukan sesuatu untuk bisa bahagia. Sebab Tuhan yang Maha Baik selalu memberi apapun yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Itulah yang aku yakini sebagai pijakan syukur atas segala pilihannya. Yogyakarta, Juli 2020. Dibacakan oleh Julaika.